Hai teman-teman, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kondisinya hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Oh iya, sebelum kita memulai WFH, ayo kita persiapkan dengan baik sehingga kita bisa bekerja dengan nyaman dan kita tetap merasa bahwa kita berada di kantor walaupun saat ini kita berada di rumah. Hari ini saya sedang melakukan work from home. Jadi mungkin ada beberapa teman yang juga sedang melakukan work from home hari ini ya. Kira-kira kita sudah tahu belum sih work from home itu sebenarnya apa? Saya akan coba sharing deh sama teman-teman. Work from home mungkin kita ngomongnya WFH aja ya, biar nggak terlalu susah ya ngomongnya. WFH itu jangan diartikan sebagai bekerja ya suka-sukanya deh di rumah, yang penting gue di rumah kerja suka-suka. Jangan sampai ada yang berpikiran seperti itu ya. WFH adalah melakukan pekerjaan yang biasa kita lakukan di kantor tapi kita lakukan di rumah. Kenapa? Karena kondisi yang terjadi saat ini. Saya akan coba sharing kepada teman-teman apa sih yang dilakukan oleh divisi umum selama melakukan WFH. Pertama-tama saya akan melakukan koordinasi dengan setiap kabak saya. Kebetulan di divisi umum itu ada 3 kepala bagian. Kepala bagian manajemen aset, kepala bagian administrasi dan umum, kepala bagian pengadaan barang dan jasa. Saya berkoordinasi dengan ketiga kabak saya untuk membuat pekerjaan apa yang akan dilakukan setiap harinya. Dan itu yang biasa disebut dengan to-do list. To-do list itu seperti apa sih? Nah, mungkin ini teman-teman bisa lihat, kita sudah coba bikin ini di bagian administrasi dan umum. Jadi di to-do list itu kita melihat bahwa setiap orang itu punya tugas yang akan dilakukan setiap hari, baik kepala bagian maupun para staf dan termasuk juga teman-teman KKWT. Jangan lupa ya, teman-teman KKWT termasuk sebagai yang kita nilai juga dalam melakukan WFH. Teman-teman bingung apa sih yang akan ditulis di sini? Gak usah bingung-bingung, ditulis saja apa yang selama ini dilakukan sehari-hari di kantor. Mungkin bedanya adalah di kantor kita langsung melakukan, kalau ini kita coba menuliskan apa yang akan kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya nanti mungkin saya sebagai kepala divisi atau mungkin juga manajemen atau BOD bisa tahu dan bisa memonitor bahwa teman-teman di rumah itu memang melakukan pekerjaan. Oke. Mungkin untuk penjelasan tentang to-do list teman-teman bisa pahami ya. Selanjutnya apa sih yang kami lakukan lagi? Kami akan melakukan morning briefing yang kita pakai melalui aplikasi Zoom. Pada saat morning briefing kami biasanya akan melakukan update pekerjaan hari kemarin, apakah sudah dilakukan dan apakah sudah diselesaikan dengan baik. Kemudian kita juga akan berkoordinasi, mengkomunikasikan hal-hal apa yang menjadi kendala atau hambatan selama teman-teman melakukan pekerjaan di rumah. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus selalu mengetahui apakah kondisi teman-teman yang melakukan WFH dalam kondisi sehat. Tidak hanya pegawainya ya, tapi semua keluarga juga dalam kondisi yang sehat. Jadi teman-teman kabak biasanya akan melaporkan kepada MSDM kondisi kesehatan karyawan dan keluarga divisi umum pada hari yang bersangkutan. Setelah kita melakukan morning briefing, biasanya saya akan melakukan approval di aplikasi Snapjam dan di aplikasi iPro ataupun aplikasi lainnya yang mendukung penyelesaian pekerjaan. Pada satu kondisi tertentu, saya biasanya akan melakukan panggilan melalui Zoom lagi dalam waktu yang tidak saya tetapkan. Jadi saya akan memanggil teman-teman lagi untuk melakukan meeting sesaat dengan tujuan memastikan bahwa mereka memang masih standby melakukan pekerjaan di rumah. Kemudian biasanya di akhir hari sekitar pukul 5 sore itu para kepala bagian akan melakukan laporan atau report kepada saya melalui WA ataupun melalui email. Setelah saya menerima laporan, saya akan melakukan penilaian terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh teman-teman.
Dan jangan lupa ya, penilaian pekerjaan itu sudah ditetapkan oleh MSDM melalui teknis pelaksanaan WFH. Oh iya teman-teman, jangan lupa bahwa laporan hasil pelaksanaan WFH itu dilakukan sesuai dengan template yang sudah dikeluarkan Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia. Contohnya, untuk kepala bagian itu dia dikategorikan adalah bintang 4. Kepala seksi itu dikategorikan sebagai bintang 3. Staf bintang 2 dan pelaksana dia adalah bintang 1. Kemudian penilaian yang kita lakukan terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan itu nanti akan dikategorikan sebagai excellent, very good, good, ataupun hanya cuman fair. Untuk pekerjaan yang dapat diselesaikan lebih dari 100%, maka itu akan dikategorikan sebagai excellent. Jangan lupa menilai setiap jenis pekerjaan yang telah diselesaikan oleh teman-teman dan diberikan bobot sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Divisi MSDM. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman itu sudah sesuai dengan yang telah kita rencanakan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, selama pelaksanaan WFH yang telah kita lakukan selama ini, kira-kira kita berada di posisi mana sih? Yang pertama, tahu bahwa ada teknis petunjukan WFH yang dikeluarkan oleh Divisi MSDM. Yang kedua, tahu tapi belum melakukan, hanya sekedar tahu saja. Yang ketiga, tahu dan sudah mencoba untuk melakukan, namun masih sering lupa. Yang keempat, tahu dan sudah melaksanakan dengan konsisten dan memastikan bahwa semua karyawan yang ada di unit kerjanya melakukan dengan baik. Nah, kalau teman-teman sudah berada di level yang terakhir, maka pasti akan banyak dari anggota teman-teman yang menyatakan bahwa WFH akan lebih sulit daripada pekerjaan di kantor. Demikian sharing yang bisa saya lakukan buat teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi dan memotivasi diri teman-teman semua untuk berkarya dan melakukan hal yang lebih baik untuk jam kerja. Oke teman-teman, tetap sehat, tetap semangat, stay home and stay safe. Bye-bye.